Selamat datang kembali di podcast Kesenjangan Sosial. Kali ini episode religi. Dan saya agak dejavu ya. Wow. Karena kita pernah syuting konten juga temanya religi dan kemiskinan, tapi ke korup ya datanya korup. Oke, tapi kali ini kita juga akan membahas tentang kemiskinan dalam Islam bersama Ustadz pemberani yang saya yakin videonya tidak akan di take down. Ustadz Jojo, tepuk tangan dong. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau bulan puasa ceramah-ceramah berarti ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya sering lihat di beberapa podcast Mas ngisi juga ya. Di beberapa podcast Mas belum kayak maraton. Maraton. Gitu. Terus ada di mana lagi? Kalau bulan puasa Green Boys. Iya. Anda sudah menjadi ustadz influencer nggak sekarang? Enggak ya, biasa aja. Namanya menebar kebaikan kan di mana aja ya. Adem ya. Adem. Emang pernah ada ustadz yang nggak adem? Ada ustadz yang cabul ada. Oh, benar. Ada. Ini kan selalu ada oknum benar. Ada oknum. Tapi Ustadz Jojo juga nerima endorse gitu nggak? Iya. Ada juga ya beberapa kali postingan yang Alhamdulillah banyak sih. iPhone 17 Pro itu Iya, di endorse case ya waktu itu kalau saya. Banyak, boleh disebutin emang. Boleh. Di sini mah bebas. Simpati, Oke. Benekol, kayak gitu banyak lah. Udah Ustadz nggak usah banyak-banyak lah. Itu saya bawa pecel saya tuh. Karena dulu Slim saya kan diajarin sama guru saya. Iya. Kalau mau cari uang, cari kerja mana aja. Tapi kalau untuk urusan agama yang pure mengajar di masjid atau apa, ya jangan cari uang di situ. Makanya gue cari uangnya tuh dari brand-brand itu. Oh itu cari uangnya. Tapi kalau pas dakwahnya di masjid dan lain-lain. Iya begitu. Cuma kalau dikasih uang tetap diterima kan? Iya kalau hadiah tuh harus diterima, nggak boleh ditolak. Nanti bisa menyakiti perasaan orang itu. Atau kalau misalkan memang kita kalau misalnya kita udah ada uang lebih ya bisa kasih marbot atau kasih siapa uangnya. Gitu. Oh jadi misalnya soalnya kan ada kayak pendapat bahwa lu kan di jalan Allah masa nerima uang. Nah kalau nggak salah ya itu karena ya itu kan kerja gitu. Iya itu. Dakwah. Iya itu tapi bahasanya seperti kafala bisyaro ya untuk ganti transportasinya dia gitu loh. Uang transport. Iya dia kan gak kayak Son Goku ya, bisa tau-tau pindah gitu kan. Ustadz tuh juga gitu. Kalau bisa pindah gitu boleh tuh, gak pakai itu ya kan, gak pakai transport boleh tuh. Itu kalau berarti kalau dikasih nggak boleh menolak ya. Iya betul. Serangan subuh kalau caleg gitu pagi-pagi ngasih. Ini salah satu korban caleg kita. Oh, bukan korban mereka justru. Pelaku, pelanggan nih. Broker bahkan mungkin. Pelanggan tetap. Broker. Kalau uang kayak gitu misalnya ini aku bayar nanti kamu coblos aku. Itu suap ya mungkin beda ya. Iya kalau dalam Islam tuh namanya suap, itu haram. Nggak boleh dosa kalau kayak gitu. Anda nerima berapa kali Anda pas pilpres? 5. Iya. Mungkin dulu nggak tahu ya Po ya. Mungkin dulu nggak tahu dia. Nggak tahu ya meskipun ada gambar dia ya di sini. Tapi kan saya golput. Nah itu Duitnya ditangkap gitu. gimana tuh Karena Ustadz? bingung 5 kan mau milih yang mana, udah semuanya. Oh Kalau- jadi kalau- 5-5-nya ditangkap. Kalau nerima kan masuknya suap. Kalau uangnya diambil tapi kemauannya tidak diikuti itu jatuhnya gimana tuh? Sama juga. Jadi itu mengajarkan kita bahwa kita harus jadi orang Islam tuh harus punya harga diri juga gitu. Bahwa Kita dipoto, bukan itu tukeran sama foto. Saya dapat sembako, dia dapat foto saya. ini yang kayak Ini nih job. KTP begitu ya. Oh, Ini setor KTP. hitungannya bukan suap loh, kerja mereka. Kerja. Oh, kerja. Kan dia datang ketok-ketok. Aku harus dipoto. Kan Oh, saya dapat dipoto sembako, begitu. Dia dapat foto saya. Oh, kalau itu ya nggak apa-apa. Oh ya kalau itu nggak apa-apa. Mungkin tuh bagian dari kalau istilah di dunia pekerjaan tuh BAST kan. Apa itu? Iya maksudnya laporan report bahwa ini sudah disampaikan. Karena itu kan penting juga kan Dia foto. bilangnya kan ini. Tapi kan dalam Sedekah. tujuan Dia kampanye. bilangnya sedekah. Iya Dia tapi bilangnya kan nggak sedekah. disuruh milih kan. Enggak. Ayo dong pilih ya. Kalau Dia nggak nyuruh milih sedekah. bagus Dia sedekah. sedekah Ya, itu bagus. bilangnya. Nggak apa-apa. disuruh milih tapi fotonya gede maksudnya. Bukan, maksudnya nggak ada pewajiban, nggak ada perjanjian. Nih saya kasih. Harus milih ya gitu. Harus Nggak milih ya? kayak gitu kan. Enggak, Nggak cuman kan? waktu dalam forum itu ngobrol dia. Nanti kalau saya kepilih tuh kamar mandi dibenerin, ntar jalan Widih. gitu-gitu doang. Kepilih nggak dia?
Kagak. Penasaran aku kalau dia kepilih dibenerin nggak deh? Ininya. Mendingan nyoblos Willy Salim sih lebih menjanjikan. Pak Ustadz, di depan Pak Ustadz nih mungkin udah beberapa kali lihat ada 2 hamba sahaya ya. Oh iya. Dua apa jatuhnya, Bang? Dengar-dengar udah punya rumah di PIK apa gimana nih katanya? Bukan, masih menteng ya sekarang. Masih menteng. Ada 2 hamba sahaya ini yang kabarnya saya baca di hadis atau hadits kursi, penghuni surga banyakkan orang miskin katanya. Iya betul. Berarti akan ada orang-orang ini lagi di akan banyak Pok Citra dan Yang Didi. Di dalam Islam dulu ya kita bahas definisi miskin. Oh gitu. Oke. Kan di antara mustahik tuh 8 mustahik tuh kan asnaf itu penerima zakat mal ada fakir, miskin, gorimin, mualaf, amil zakat, ya kan, ibnu sabil, orang yang fisabilillah gitu kan, itu ada 8 golongan. Nah 2 yang paling diutama ini, yang pertama orang fakir. Fakir tuh apa? Orang yang nggak punya tempat tinggal. Oh beda, fakir dan miskin. Beda dia. Oke. Fakir ini lebih parah dari miskin. Fakir nih orang dia nggak punya tempat tinggal, dia makan sekarang, nanti dia mau makan berikutnya nggak tahu dia. Itu orang fakir namanya. Oh, kalau pang. Dia mah sengaja. Karena Apang nggak punya tempat. Saya nggak menghina Apang ya. Saya suka pangan Apang bagus. Tapi kan dia kan nggak punya tempat tinggal. Terus mungkin dia kadang kan ngamen buat hari ini. Ya makan. Ya bisa hari dikatakan ini. begitu ya. Bisa dikatakan. Kalau dulu di zaman Nabi soalnya di fakir dan atau miskin itu dijatuhkannya kepada ahlu sufah dulu, orang-orang yang tidur di masjid Nabi, yang nggak punya tempat tinggal, yang belajar agama itu. Iya. Nah, sedangkan orang miskin dia punya pekerjaan, tetapi nafkahnya itu, pendapatan itu nggak cukup buat biaya hidup keluarganya. Nah, itu bedanya. Oh, Dia punya tempat tinggal, dia punya pekerjaan, kadang orang miskin tuh, tapi misalkan kebutuhan tiap bulannya dia tuh 3 juta, tapi gajinya dia cuma 2 juta, maka dia tergolong orang miskin. Pendapatannya tuh di bawah daripada pengeluaran pokoknya dia gitu. Itu miskin berarti. Iya betul. Kalau Pok Citra nih rumah punya, tapi memang tanah orang, rumah punya tanah orang. tanah orang dan emang tanah gitu. Iya. Tanah orang atau tanah wakaf, Po? Tanah garapan. Oh, tanah garapan. Tanah garapan, tapi saya ada orang kaya baik hati boleh nempatin. Oke, jadi saya bangun bedeng gitu. Oke, iya, suatu saat kalau misalkan pengen dibangun sesuatu berarti udah harus pindah Ya. gitu. Nah itu fakir apa enggak nih? Jatuhnya sih Masih ya miskin. mohon maaf miskin. Jatuhnya. Enggak fakir. Enggak fakir. Kenapa anda mau jadi Enggak fakir? itu enggak itu enggak. Saya punya laki, tapi saya nggak punya suami. Ya, fakir iya. suami. Oh, fakir suami. Janda itu Apa namanya sih? apa? Apa Fakir sih? suami. Ya janda. Tapi gue seumur hidup Slim Ya. di Jakarta, gue pernah melihat penggambaran rumah orang paling miskin di Jakarta menurut gue. Ya. Jadi ada waktu itu karena gue suka tausiah, ceramah tuh di penjara-penjara, ada satu orang lah, anak ini ceritanya dia mau taubat keluar dari penjara karena tahu kan gue udah keluar dari penjara dan gue alhamdulillah punya kehidupan yang lebih baik gitu dengan semenjak belajar agama. Akhirnya dia bilang, Pak Ustadz saya mau ikut belajar dong. Saya mau kalau mau ke pondok pesantren mana? Tadi gue mau kasih tahu pondok pesantren gue. Tapi Pak Ustadz bisa bantuin saya nggak? Datang ke rumah saya, izin sama ibu saya. Akhirnya gue datang. Persis penggambaran rumahnya ini kayak empok ini. Jadi dia kayak di tanah bedeng begitu, ya tanah kayak tanah sengket atau tanah apa. Dia bangun triplek aja rumahnya. Bangun triplek dan itu ukuran rumahnya sekira dia tidur selonjor begini udah selesai tuh. Enggak ada area lain. Enggak ada area lain. Dia kalau mau buang air besar mau buang air kecil ada dekat situ ada MCK. Jadi bareng-bareng join. Oh, cuma cukup buat gini doang. Itu Kotak begini kayak bener kotak. itu mah peti Iya dong. begini, bener. Peti kan. Jadi diiniin dulu apa kan kayak rumah apa tuh panggung gitu, dia ada tangga gini, terus dimasukin ini tempat tinggal saya dia bilang gitu. Tadi kan ada orang tuanya di mana? Saya nggak ngerti tuh waktu itu. Nah cuma yang bikin saya ini nih unik nih, dia punya income bisnisan. Ternyata di sebelah itu dibangun lagi bedeng. Pacaran di sini 20.000. Saya kagak kepikiran itu.
Padahal bisa ya. Gue penasaran juga kan nengok. Ya. Nengok juga. Kok ada kasur Palembang di dalam? Pacaran apa kayak yang dimaksud? Gitu kan. Nggak mungkin mukbang cuko, nggak mungkin dong. Iya. Kan Nggak kasur mungkin Palembang. orang bekam kali ya di dalam gitu. Tapi di tripleknya di chat, bukan pakai pilok loh, di chat begitu kayak chat yang chat kecil gitu pakai koas pacaran tarifnya 20.000 di situ. Apa positive thinking dari hal itu? Agak susah ya. Karena ada pacarannya. Bener, di situ sampai kayak langsung gue cuma terpikir aja kayak, oh ini anaknya sering bolak-balik penjara. Ya mohon maaf maksudnya sebagai orang tua ini dia akan diminta pertanggungjawaban, berarti kalau memang income lo dari situ, ya lu sering memberi makan anak lo dari uang yang mohon maaf Kurang dari baik uang seperti itu kurang baik gitu. Akhirnya Anda perluas itu. Oke, berarti kalau dua Pak Citra mungkin masuk di miskin definisi agama dan dinsos itu sama nggak kira-kira? Kalau dinsos gimana tuh? 20.000 Apa per itu? hari itu miskin. Jadi kita nggak miskin sebenarnya kalau menurut pemerintah. Oh income-nya? Jadi katanya 20 di bawah 20.000 per hari itu miskin. Oke. Ada orang gaji di bawah 20.000 di Jakarta kan Ya nggak mungkin ya? makanya. Nggak mungkin kayak manusia silver atau orang yang dagang apa gitu. Manusia Pak. silver juga nggak mungkin 20.000 tuh selip. Iya sih. 200.000 bisa dia sehari itu. Mana kalau di tempat saya beda, nggak dari penghasilan 20.000 gitu. Nah, orang miskin aja perpecahan orang miskin. Ada. Gimana? Kalau kan saya kan ingin PKH, bansos kan dapat Iya. BLT, bansos PKH gitu. Itu cuma dilihat dari kayak rumah, kamar mandi itu sama minum, kalau kayak isi ulang sama yang bermerek. Jadi ada pertimbangannya. checklist-checklistnya, banyak Iya, saya iya, isi. iya. Ada foto rumah kayak yang masih Oh, lantainya gitu. tanah, triplek itu sama motor lebih dari satu gitu atau gitu. motor dua Motor gitu, lebih dua. dari satu kaya udah. Kalau satu Nmax sama 2 Astrea Grand kan lebih kaya Nmax 1 dong. Iya betul. Tapi kalau rumahnya penggambaran kayak empok gitu segala Oke. macam. Dapat kan emang ada orang Galon bagus yang ya. isi ulang segala macam ada itu orang kategori. baru, Pas ada. dia minta nomor telepon, empok tunjukin iPhone 17 gini. Ya. Itu hilang kategorinya tuh. Itu hilang kategorinya tuh, Pok. Hilang. Oh, hilang kategorinya. Pak Ustadz mohon maaf dari tadi saya sudah menaruh hormat nih. Masa Ustadz Malah flexing? pamer. Masa Ustadz flexing? Enggak nanya, Pok. Maksudnya kalau udah kayak gitu berarti lo gak bisa lo langsung gitu kali, Masih Pok nggak ya. bisa. Oh, gitu. Apalagi berapa tera itu berapa giga. Ini kita baca karakter 14 kriteria miskin menurut BPS. Luas lantai bangunan kurang dari 8 meter persegi per orang. Oh, per orang. Tergantung. Jadi mungkin kalau Pak Citra berarti ada 6 orang ya. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, ini sumpah nih, kayu murahan. Saya baru baca ya, maksudnya, hei BPS, Anda maksudnya apa kayu Ada murahan? beli bekas di Madura, karena kayu ada di material. Beneran saya bangun rumah itu kan. Saya kan Kayu Kayak Madura gesekan ya, Pok ya. jadi bekas congkel-congkelan yang pakunya dicabut-cabutin. Sama? Dibelinya di Madura, kalau beli di material mahal per batang. Iya, Kalau Slim di ada Madura, Slim. Yang borongan. pemborong. Oh bekas rumah. Oh, Iya. Di Madura maksudnya gimana? Emang rata-rata Madura yang jual Slim. Di tempat gue juga begitu. Benar. Iya. Orang Madura baik-baik. Baik, ya. Hei. Saya baru lihat kayu murahan, mungkin bisa jangan murahan ya, kayu murah. Berkualitas rendah gitu Iya, kayak. kayu murahan. Emang Rumah apa ini? Rumah murah. sampai data aja kita didiskriminasi loh tuh. Apa? Murahan, ya kan tuh. Udah direndahkan. Sampai data aja kayak gitu kata-katanya. Lantai murahan. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah. Nah ini bisa Anda nulis. Bisa Anda nulis berkualitas rendah. Ini serius ya. Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam dalam 1 kali seminggu. Anda berapa kali? Anda nugget tuh Saya ayam ada juga KJP loh. sebulan sekali. Saya kan dapat kartu Jakarta Pintar. Oh, nuggetnya dapat dari situ. Enggak, daging 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Daging, Ayam, susu, ikan ya, Po, beras, ya? ikan, Iya. sebulan sekali KJP. Terima kasih siapa? Pak Prabowo. Iya. Pak Prabowo saya sembah. Hukumnya apa Pak Ustadz? Sholat
sajadahnya pakai poster Dia kan Prabowo. mau saya tanah, jadi saya sholat pakai spanduk, Oke. pakai Pak Prabowo. Jadi kalau sholat Pak Prabowo gimana itu? Makruh aja kalau bisa ditutupin, Po. Pakai sarung kan, pakai sarung juga nggak apa-apa dijadiin sejadah. Sajadah, cuman kan Oke. kalau sholat geser. Oh gitu. Pak Prabowo nya ngintip. Kelihatan. Kata dia antek asik. Oke ini lanjut ya. Hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. Ini anak kosan juga banyak sih ini. Buruh bangunan. Congratulations Kang Didi. Buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya yang pendapatannya 600.000 per bulan. Oh di bawah. Tuh kan 600.000 tuh yang tadi 20.000 itu. Berarti kalian berdua Lebih sih. nggak masuk dong. Gini dong. Sorry mengganggu videonya bentar, mau ingetin aja buat anak kos yang suka begadang, main Mobile Legend, asam lambung Anda naik, dan ditambah Anda ngopi and chill di kuburan nanti Anda. Jadi buat teman-teman yang punya asam lambung, stop ngopi, mulai minum susu kambing. Asam lambung aman. Ya gimana kembali lagi ke apakah benar di surga banyak orang miskin itu? Benar itu. Kalau benar terus kenapa penyebabnya, Pak Ustadz? Dan bahkan Nabi Muhammad SAW pun beliau sendiri berdoa untuk menjadi orang miskin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, hidupkanlah aku bersama orang-orang miskin dan wafatkanlah aku dengan orang miskin. Karena Nabi SAW itu pernah ditawarin, Kang, pernah ditawarin kalau kamu mau jadi nabi yang seorang raja seperti Nabi Sulaiman, Allah pengen jadiin Nabi Muhammad tuh lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Dengan cara apa? Gunung-gunung di Mekah tuh dijadiin emas. Itu kemana aja Nabi Nabi jalan itu ngikutin. Jadi saking banyaknya itu kalau kamu mau. Tapi Nabi Muhammad milih saya mau jadi nabi, seorang nabi yang hamba aja. Kalau saya sedang ada makanan saya bersyukur, kalau saya lagi lapar ya saya bersabar. Begitu maunya Nabi dan itu ikhtiarnya Nabi, pilihannya Nabi. Jadi sebenarnya takdirnya Nabi itu banyak hartanya, cuma Nabi memilih lebih tenang, lebih memilih kehidupan jadi orang miskin. Gitu. Bahkan saking kecilnya rumahnya Nabi itu, kalau beliau mau sholat tahajud aja malam hari itu harus geser kakinya Siti Aisyah. Gitu. Kalau rumahnya Nabi besar, pasti aja ngapain geser, pindah aja ke situ. Iya. Berarti rumah Pak Citra ini sudah ini maksudnya memang Anda mencontoh Nabi kan? Itu saya mengikuti bahan bangunan yang ada. Kayu dan triplek yang ada. Itu bekas orang komplek, tripleknya. Tapi Ustadz, kalau Nabi aja berdoanya pengen miskin, lah kita orang miskin pengennya kaya, Ustadz. Enggak masalah. Nah, nggak masalah. Ketika tapi seseorang pengen jadi kaya itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman berdoa juga di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu bahwa minta kerajaannya ini jadi kerajaan yang paling terhebat sepanjang masa kan. Kalau seandainya minta kerajaan jadi kerajaan terhebat itu sebuah aib, Allah pasti nggak mau taruh ayat itu di dalam Al-Quran. Oke. Dan Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, di Quran surat Yusuf minta jadi bendahara negara. Jadi arti kan minta jabatan. Kalau seandainya minta jabatan, ya itu sesuatu yang aib, sesuatu yang istilahnya itu sebuah keburukan dalam Islam. Nggak mungkin permintaannya Nabi Yusuf itu ditaruh di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, kalau kamu pengen jadi orang kaya, jadilah seperti mereka, orang yang tetap taat beribadah, orang yang bersyukur. Makanya kan sering ada ini perdebatan, Slim. Mana yang lebih baik dalam dua kondisi ini, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Oke. Mana yang lebih Orang baik? miskin bersabar Atau orang kaya yang bersyukur? Dan hampir setiap ulama menjawab orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena kalau orang miskin bersabar, ya emang udah harusnya begitu dia keadaannya. Iya memang. Tapi kalau orang kaya ini, dia punya pilihan dia. Antara bersyukur sama maksiat, dia punya dua pilihan. Iya. Orang miskin ketika dia bersabar, dia mulia di sisi Allah. Tapi dia punya pilihan juga buat jadi orang miskin yang nggak tahu diri, bisa juga kan. Nah, tapi kalau orang kaya yang bersyukur, karena ini sangat jarang sekali. Orang kaya yang sangat bersyukur itu karena orang kaya itu identiknya dengan songong, belagu. Nah, kayak begitulah intinya. Tapi ketika dia bersyukur, maka derajatnya dia lebih tinggi dibandingkan orang miskin yang bersabar dalam pandangan Islam. Gitu. Saya pernah dengar hadis kalau nggak salah, ada sahabat yang minta masukkanlah aku ke dalam golongan yang sedikit
Nah, pertanyaan kenapa kamu mau sedikit? Karena orang yang sedikit itu adalah orang-orang yang bersyukur. Iya, betul. Berarti memang orang bersyukur itu sebenarnya lebih sedikit ya kalau menurut. Iya, susah memang. Soalnya memang itu. untuk jadi orang yang bersyukur itu memang sangat sangat sulit sekali gitu. Dan itu sebenarnya ujian biasa setiap manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka chance kesempatan buat kita. Kalau kita mau merubah nasib misalkan bosen, miskin mulu segala macam, Allah kasih kesempatan. Tapi ketika kesempatan itu datang kadang-kadang mungkin Empo bisa ngelihat laki nih misalkan baru banyak duit dikit, wah main perempuan ya enggak? Nah, biasanya. Nah, itu dia yang enggak dimauin sama Allah ketika dikasih kekayaan malah menjauhkan dia dari Allah itu. Itulah penyebab, padahal Allah pengen kasih dia kesempatan untuk jadi manusia yang diangkat derajatnya, tapi dia sendiri yang belagu gitu. Ya. Oke, berarti berdoa minta kaya. Enggak masalah. Berdoa minta jabatan. Enggak masalah. Yang nggak boleh mungkin dikasih jabatan gitu. Itu saya nggak ngomongin pemerintah Kalimantan Timur ya, tapi itu yang nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau di Islam sendiri sebenarnya ada tuntunan nggak, Pak Ustadz, untuk menjadi kaya ya? Mungkin selain bekerja ya. Iya. Kalau motivasi mungkin mereka udah dapat dari Timothy Ronald kan, tapi kalau dari Islam sendiri itu ada tuntunan nggak? Saya soalnya tahu tuntunan kaya versi Islam tuh dari Yusuf Mansur doang gitu maksudnya. Yang dia sendiri sekarang dari mana duitnya gitu. Nah, kalau menurut Pak Ustadz sendiri gimana secara Islami? Yang pertama harus kita pahami bahwa kaya dan miskin itu ada kaitan erat dengan takdir. Yang pertama. Nih contoh cerita yang paling masyhur yang diceritakan, cerita tentang sahabat Nabi yang paling terkenal itu cerita tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Ketika Nabi SAW memberitahu orang-orang fakir dari kaum muhajirin, orang-orang miskin dari kaum muhajirin masuk surga 500 tahun lebih dulu dibandingkan orang-orang kaya. Ketika Nabi memberikan nasihat suatu fakta tentang keadaan akhirat, sehingga sahabat Abdurrahman bin Auf itu hatinya tuh, wah ternyata saya gimana ya dengan harta kekayaan saya ini, kok saya seperti nanti nggak mau di akhirat kalau saya tuh punya tempat yang ketinggalan sama sahabat-sahabat saya. Akhirnya ada satu ghazwa, keadaan perang jihad fisabilillah tuh pas lagi ketika perang Tabuk. Nah sahabat-sahabat Nabi itu diuji dengan waktu itu mau panen kormanya. Jadi ini harus ditungguin sebentar lagi. Cuma ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk keluar di jalan Allah gitu kan. Akhirnya udah yang lain semuanya udah bismillah, udah kita yakin Allah akan nolong kita gitu kan. Udah keyakinan sahabat Nabi begitu kan, harus yakin udah. Pokoknya ini walaupun memang nanti panen tenang aja pasti ada Allah gitu. Udah tuh. Selesai peperangan Tabuk ternyata diuji sama Allah. Busuk kurmanya semua. Sedih hatinya. Semua kan. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf yang uangnya banyak melihat kesempatan itu, kenapa nggak saya beli aja ya kurma-kurmanya ini dengan harga normal, kan habis itu uang saya habis tuh, udah saya jadi orang miskin kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya dibeli sampai habis hartanya tuh, udah dibeli kurma busuk. Siapa yang mau jual kurmanya yang kemarin panen, yang kemarin ikut jihad fisabilillah, saya beli dengan harga normal. Dibeli dengan harga normal, dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Udah senang dia, alhamdulillah. Sekarang saya kalau meninggal dunia pun saya udah siap untuk masuk surga lebih dulu dibanding sahabat-sahabat yang lain. Kan karakter sahabat Nabi itu saling berlomba-lomba dia kan dalam kehidupan akhirat gitu. Tiba-tiba ada utusan Raja Abraha dari Yaman sana. Datang ke kota Madinah bilang, di tempat kami ada wabah penyakit. Kata tabib kami obat satu-satunya itu cuma kurma busuk. Akhirnya dibeli 10 kali lipat harganya. Dari harga yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, akhirnya jadi kaya lagi. Makanya Abdurrahman bin Auf, sungguh aku nggak pernah bisa lari dari harta kekayaan. Meskipun aku sedang berjalan, batuku tendang pun jadi emas sampai kata begitu. Jadi artinya itu mengajarkan kita bahwa ada orang yang usaha untuk jadi orang miskin, ternyata nggak bisa, emang udah uratnya orang kaya gitu loh. Jadi itu kaitan eratnya dengan apakah kita ikhlas takdir. kita ini orang urat miskin Kang Didi? Bagaimana Kang Didi? Ya Allah kita menghadapi ini. Tapi bisa dirubah po. Allah kan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mau usaha. Nah, saya udah merubahnya, saya udah berusaha. Apa aja usaha Anda? Dari dulu nih saya udah pernah ketika kita miskin pasti kita diuji untuk melakukan tindakan yang kayak lebih mudah cari uangnya. Jalan pintas gitu ya. Kayak dulu saya pernah
karena suami saya supir truk jarang pulang, saya pernah ditawar sama tetangga saya kan. Tapi saya lebih memilih Taruh nih, Po. mencuci. Ditawar maksudnya gimana? Ditawar dia suruh. Kompok kayak manggis sih ditawar. Maksudnya apa nih? Saya ditawar disuruh diajakin lah. Ya. ke Diajakin apa hotel, nih? Saya nggak. hotel, hotel. Oke. Tapi Terus? saya lebih memilih nyuci gosok kayak yang 100.000 lah, saya capek Oke, gitu bantu-bantu itu ya. dua pintu gitu daripada itu. Terus saya juga dulu pernah kerja nganter jemput lonte, Angelo, padahal saya bisa tuh memilih menjadi lontenya Pak Ustadz. Saya dulu cakep kayak begini mendingan. Tapi bentar, tadi kan katanya orang miskin tuh kalau sabar ya udah, sabar memang seharusnya sabar. Nah tadi kayaknya untuk pilihan antara jadi lonte dan nganter lonte kayaknya nggak ada pilihan ya Bu. Tapi kan paling enggak enggak jadi lonte nganter jemput karena dia bahaya. Jadi kadang kalau nganter jemput apa dia pulang kerja, saya nggak mau. Dia kan kerja di karaoke gitu, jadi saya nganter dia habis minum gitu kan, kadang dia sempoyongan gitu, jadi saya naik ojek saya pulang ke kosannya, tapi saya tidak pernah mengantar dia ke dia bekerja itu, kayak check in lah gitu, ngantar dia pulang karena kan Anda spesialis orang mabuk lah iya sama dimuntah-muntahin gitu kan. Iya, itu jadi kayak Anda gitu, sudah menghindari hal-hal yang haram. Baca sholat duha dan lain-lain ya gitu. udah waqiah, udah 1000 dinar, terus kan menggedor pintu langit, saya menggedor kalau keliling pecel, saya menggedor pintu-pintu biar pada beli. Tuh gimana tuh? Apa memang udah uratnya miskin yang aja gimana? Sama yang doa orang terzolimi kan. Saya juga pernah dapat pelecehan dari majikan saya waktu saya jadi pembantu, saya dipeluk dari belakang lagi ngepel gitu. Dia menggesekkan gitu. Saya kaget tuh, kok ini gak ngepelnya depan belakang gitu kan. Dan itu gimana Pak Ustadz? Itu gimana Pak Ustadz menghadapi cobaan-cobaan yang saya lalui gitu Pak Ustadz? Berarti tapi dia tetap kaya majikan saya masih miskin aja. Ustadz gimana tuh? Gimana Pak Ustadz? Satu-satu berarti yang pertama dulu adalah dia udah menghindari nih pekerjaan haram, mau cari yang halal. Terus juga amalan-amalan sudah dilakukan, waqiah, sholat duha kan lebih baik dari dunia dan seisinya kalau nggak salah ya. Subuh. Sholat duha juga. Sholat duha. Salat ini. Tapi kok dia masih miskin? Apakah dia akan ini atau jualan kurma busuk gitu? Beli kurma busuk. Kurma tahun kemarin yang masih saya makan. Lebih pada pelitnya orang. Gimana? Silakan Pak Ustadz. Ya memang pasti setiap perjalanan kehidupan itu pasti ada ujian aja. Jangankan orang yang miskin, yang kaya pun akan diuji. Siapapun dia, pejabat, dia petani, siapapun dia akan diujikan kehidupan dunia ini. Saya pun merasakan, coba bayangkan Pak, saya umur 22 tahun saya masuk penjara. Saya orang-orang akan pikiran saya, orang-orang akan melabeli saya nih mantan napi. Ya kan? Saya enggak punya masa depan. Umur 22 tahun harusnya orang lagi muda-mudanya nyari uang gitu kan. Tapi saya enggak putus asa Pok. Saya ngerasain di dalam penjara hidup Pok, sampai enggak mau ngarepin kehidupan sama orang lain Pok. Saya sampai minum air keran. Sampai tubuh saya gemeter, gak makan berhari. Pernah saya ngerasain kayak gitu. Sampai berat badan saya turun 15 kilo. Tubuh saya seperti gak terawat. Tapi saya yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan merubah nasib saya. Setiap kita orang Islam pasti kan kita cita-cita Pok, pengen haji, umroh ya kan. Kita pasti berdoa. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala baru ngabulin doa saya setelah 14 tahun saya umroh Pok. Dan saya nangis, saya doa terus sama Allah. Jadi artinya memang timing seperti itu akan ada waktunya selama kita istiqomah Pok. Konsisten. Mungkin Empok ceritanya baca wakilnya sebulan gitu mau langsung punya rumah di sebelah Riviera Nata, ya itu kagak-kagak juga Pok jatuhnya sih Pok. Kalau baca cuma enggak, maksudnya artinya semua amal kebaikan disampaikan Nabi itu sebenarnya benar Pok untuk ngerubah nasib. Kayak ada doa pelunas hutang apa segala macam. Saya sudah membuktikan sendiri dan itu benar Pok. Tapi akan tetapi macam kayak ada orang kalau kuliah di Oxford nanti bakal jadi orang sukses loh. Tiba-tiba orang itu baru kuliah setahun, mana saya belum sukses nih kuliah setahun. Entar dulu selesain dulu bego gitu istilahnya kan. Gitu bahasanya. Nanti entah sampai ada di satu tahap yang benar-benar kita bisa itu Allah Subhanahu Wa Taala nilai udah nih, udah selesai amalan lo nih udah oke, udah aku terima, baru dibukain pintu jalan-jalan itu Pok. Mungkin Empok kan kemarin jadi konten kreator di mana-mana jadi itu. Mungkin Empok rada-rada ini juga kemarin rada lalai nyari-nyari berondong kali. Agak lah Ya mungkin boleh, gitu kan. Orang pakai apa?
Enggak, berondong saya mah kagak berondong. Apaan? Demi Allah cuman itu doang Jaidil Fernando. Saya mau nanya tuh pertanyaan saya satu lagi ya. Ya. Tuh. Ya, Oke, yang tadi udah terjawab. Yang ya, lain berarti aja belum terjawab. belum, sabar. Ntar aja. Lanjut. Berarti memang harus istiqomah. Nanti Itu akan harus ada istiqomah momen ya. sampai. Nah, jadi artinya banyak orang yang tahu bahwa amal agama itu urusan akhirat aja. Enggak. Guru-guru saya selalu bilang, Po, kalau kamu ngamalkan agama dengan baik, kehidupan dunia kamu juga pasti baik. Tanda-tandanya kehidupan dunia kamu nggak baik, kamu ngamal agamanya belum baik, berarti belum benar lagi gitu. Kata Kiai saya selalu mengasih motivasi gitu. Kalau kamu belum mengamalkan agama dengan baik, sampai kapanpun kamu susah dapat kehidupan yang jauh jadi lebih baik. Karena kan akhirat itu adalah cerminan kehidupan dunia. Kalau orang nih kehidupannya ahli surga itu udah ketahuan, Po, dari dunia tuh. Dari kehidupannya yang tenang, bahwa nggak sering marah-marah, nggak sering teriak-teriak apa segala macam. Sedangkan orang ahli neraka tuh udah tahu cerminannya kehidupan dunia tuh udah ketahuan. Jadi udah seperti cerminan dia. Begitu. Jadi makanya ya paling diperlukan ada 1-2 momen, Po. Saya pribadi pun setelah saya keluar dari penjara, saya menikah, kontraktor juga, Po. Rumah ngontrak, nyicil motor ya kan? Ya kan, kontraktor juga saya. Saya dari yang 600.000 per bulan di daerah Jagakarsa, terus saya yang ke 800.000, saya nyari kerjaan, akhirnya ada yang nerima dengan gaji UMR kayak gitu kan. Terus ya hidup ya kadang-kadang habis gaji lewat begitu aja. Itu saya lewatin kehidupan kayak, tapi saya yakin, Po, suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan rubah kehidupan saya. Gitu yang paling pentingnya itu. Cheat. Masih aja nobar, tim yang kalah mulu. Itu dia. Lu juga tumben banget nih ngikut nobar tengah malam padahal. Boleh nobar asal timnya jago. Apalagi gue udah bawa americano. Udah pasti melek gua. Apa gua bilang? Glory King MU. Glory. Asam lambung gua kumat lagi. Asam lambung lu naik. Minum nih. Susu kambing. Emang nggak aneh rasanya? Udah, cobain dulu. Wah, rasanya enak banget lagi. Asam lambung gua langsung reda. Glory, United. Nah, masalahnya kita usaha udah, yakin udah. Nah, nyatanya ini yang belum. Gitu. Saya pelan-pelan sih udah kelihatan sih, alhamdulillah. Iya. Nah, makanya, Po, setelah kita dikasih jalan nih kan sebenarnya Kang Didi semuanya kan muslim, saya, kita semuanya lagi dikasih jalan sama Allah. Kita cuma perlu satu, membuktikan kepada Allah bahwa kita pantas dikasih dunia sama Allah. Itu aja yang paling penting. Kesempatan. Jangan belagu, jangan tengil. Udah intinya gitu. Kadang ada orang seperti apalagi di bidang kita nih, star syndrome. Iya. Ya kan? Kayak udah merasa udah naik dikit, nggak mau gue nerima kerjaan ini. Saya pun ya alhamdulillah ta'ziz binima, Po. Saya udah di beberapa ceramah di TV segala macam, diundang masjid, nggak dikasih amplop, nggak masalah buat saya. Yang penting saya jalanin ini bener-bener nyari, ya udah, karena saya punya platform lain buat nyari uang. Saya punya usaha, misal kayak Muslim, Bebek CRK gitu. Nah itu income-nya dia tuh. Dia kayak misal konten kayak gini-gini mau nebar kebaikan apa segala macam. Ya udah silakan, yang penting kita punya income-nya sendiri dan pekerjaan-pekerjaan tuh jangan pernah ditolak karena itu rezeki dari Allah. Saya juga income pecel ya. Pecel income kan ya, Bang ya? Salah satu income. Salah satu income. Bener, memang saya cari duitnya sebenarnya memang di Caro. Di sini emang programnya dinas sosial. Iya, membantu. Sosialisasi tentang membantu ekonomi kita. Kalau tadi mendengar penjelasannya kok kayaknya berat banget ya syarat-syaratnya, harus istiqomah, sholat, yang sunat Terus juga dilaksanakan. kayak adu nasib nggak sih? Enggak. Maksudnya kok Silakan. orang bandel kok gampang banget dapat rezeki gitu. orang Kayak- mana? Maksudnya banyak orang bandel yang rezekinya Koruptor lancar-lancar gitu aja. ya, Nah, koruptor. Iya, betul. Iya, kita juga disakiti oleh pemerintah loh. Iya, Kenapa? betul, banyak. Pemerintah siapa nih maksudnya? Tadi terima kasih Prabowo Gibran, sekarang disakiti pemerintah. Gimana maksudnya Anda merasa itu kok Ya. kayaknya berat gitu ya? Ya, ketika kegagalan kita dianggap kita kurang istiqomah, kita kurang ibadah lah. Orang nggak ibadah banyak lancar-lancar aja rezekinya. Iya, Ustaz. Majikan saya aja Gimana itu? kaya. Iya betul. Maaf Pak Ustadz, ini ya, jemaahnya agak ini ya. Silakan disiram korma nggak apa-apa. Enggak, kalau dalam Islam itu ada namanya itu istilah istidrot. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak seneng kepada seseorang, malah terkadang dia tuh dikasih harta kekayaan yang lebih. Supaya maksudnya apa? Supaya lebih melalaikan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak tuh yang terjadi di oknum-oknum artis, konten kreator yang ketika awalnya kehidupannya baik segala macam, dikasih harta banyak malah belagu, malah kehidupannya mulai menjauh. Itu sebenarnya istidrot. Dia nakal kehidupannya, memang Allah Subhanahu wa taala kasih dia. Supaya kapan? Nanti ada timingnya. Ketika ada satu momen dia dapat musibah, dapat segala sesuatu, itu nggak bisa kabur dari perkara itu gitu. Dan itu akan dapat di satu momen begitu, yang tiba-tiba ada yang dinamakan azab. Saya di dalam penjara tuh banyak ngelihat yang koruptor ya, yang ketika mau dimakamkan toto ada badai segala macam. Itu satu itu tempat sama saya. bukan di sinetron. Bukan sinetron, Ada. beneran. Saya pernah ketemu orang nih, mohon maaf ya. Saya ngeliat pakai mata kepala saya sendiri. Ini orang jahat kerjaannya. Jualan duit palsu, udah gitu orang mau beli duit palsu dia ditipu lagi. Jahat. Jadi dibilang, kamu beli duit palsu saya 50 juta, sini beli 15 juta aja, oke, taruh nanti di tong sampah situ ya segala macam. Pas ke situ nggak taunya cuma kertas sama koran. Udah dagangnya haram, nipu lagi haram lagi kan. Itu saya nggak lebih-lebihin, mohon ya. Biji testisnya segede helm saya lihat. Biji testisnya. Ini mungkin waktu itu saya pernah ceritakan juga, menurut orang kok berlebihan. Nggak taunya banyak yang nge-tag saya itu, Bang, ternyata kejadiannya bener, ada di luar negeri orang yang biji testisnya jadi sampai kayak duduknya begini dia. Segede helm, Slim. Dan saya ngelihat pakai mata kepala sendiri, saya pikir tuh dulu cuma di sinetron azab, itu mah paling gimmick-gimmick film. Tapi gitu kan. Jangan-jangan itu helmnya dia yang di bawah itu. Enggak. Emang. Oh jadi beneran kayak gitu. Beneran ada. Nah, dan itu adalah istri tadinya orang-orang kayak gitu. Ceritanya apa dia tuh? Kehidupannya mewah. Banyak duitnya. Nah, ketika dia dikasih banyak uang dan uangnya itu dia senang dengan dari uang yang perkara yang haram, dipelihara terus sama dia sampai satu timing udah. Tapi Allah pun ngasih dia azab begitu sebenarnya supaya dia balik, dia tobat. Nanti kalau dia tobat benar-benar sungguh-sungguh bisa dirubah nasibnya dia. Gitu. Cuma kadang-kadang manusianya sendiri. Saya tuh sering lihat 3.600 saya tinggal tuh di dalam penjara itu. Selama 3 tahun saya itu hilir mudik tuh orang keluar. Segala macam karakter manusia saya pelajarin Pok Kang di dalam tuh. Dan saya mempelajari soal masalah ini. Dan pada satu titik temu, memang manusia nih memang zoluman jahula, kata Allah, memang udah zolim, bodoh lagi. Kadang dikasih satu kesempatan momen kebaikan kehidupannya dia, ngecewain Allah lagi begitu. Jadi dianya sendiri sebenarnya masalahnya. Tapi kadang-kadang dia justru nyalain, kenapa nasib saya begini? Kenapa saya sudah doa, salat, sudah istiqomah baca waqiah. Saya pernah ngadepin Allah orang kayak gitu. Adil, ya, Saya pernah ngadepin orang kayak gitu di masjid, persis banget. Sekarang lagi ngadepin. Nah. Kang Didi mau nggak kaya tapi bijinya segede helm. Berarti kuncinya harus lebih bersabar. Iya, nih sekarang nih misalnya kita lagi dapat momen kayak begini, alhamdulillah nih udah mulai dibantu misalkan sama Muslim Pok sama Kang Didi untuk naik ada satu spot kayak gini. Ya udah nanti dapat rezeki, ya udah perbaiki kehidupan, syukuri nikmat dari Allah dengan cara apa? Misalkan ada kelebihan berbagi. Kalau kita misal punya utang, dahulukan utang karena utang tuh wajib, sedekah itu sunnah. Nah kayak gitu. Kita harus tahu juga ilmu tentang kehidupan begitu. Ada tambahan pertanyaan dari Pak Citra dan Kang Didi? Yang itu tadi. Belum terjawab Yang tadi mana? katanya. Yang mana? Ya kan saya kan janda, tidak punya suami gitu. Terus beli alat bantu. Terus kan alat bantu maksudnya pel. Kan, alat bantu Fernando. Saya bilangnya Jedil Fernando. Apaan tuh? Panggilannya Dildo. Oh. Gimana itu kok? Iya kan karena saya begini Pak Ustadz, kan daripada berzina dengan manusia mungkin berzina dengan benda. Mungkin karena kan daripada kita ini kan itu gimana Pak Ustadz? Gimana? Sudah pernah ketemu nggak di penjara yang begini? Kalau boleh tahu suaminya Empok udah nggak sama suaminya ya? Nah kenapa Empok nggak cari suami baru? Enggak lah, takut nanti dikecewa. Udah gitu kan anak saya 5. Iya oke. Pasti ada aja sih laki-laki yang mau mungkin Cari sama dong Empok. Pak Ustadz. Mending jawab iya deh daripada repot Pak Ustadz Jojo jadi comblang. Cari Pak Ustadz. Macan ini. ini. Ya nggak apa-apa, napi nggak apa-apa, mantan napi udah jadi orang baik nggak apa-apa. Dia udah jadi orang baik. Masih di dalam napi tapi mau itu. 3.600 kan, dia tahu ya salah satu kali ada yang udah jadi orang baik, Itu tunggu aja depan penjaranya dia. Halo, sampai 3.600 kali. Halo.
Nah, makanya kan sebenarnya hukum menikah ini kan, kalau kita dalam mazhab Syafi'i ini, jumhur ulama tuh bilang hukum menikah tuh mubah aja. Jadi artinya hukum menikah boleh, nikah boleh, nggak nikah juga boleh, mubah aja hukumnya gitu. Tapi kalau misalkan dalam keadaan seperti ini kayak empok, nggak punya pasangan, tiba-tiba empok jadi itu bisa kita katakan PMO atau masturbasi ya. Itu empok bisa melakukan perkara yang haram, masturbasi kan dalam Islam kan haram. Maka hukum menikah yang tadinya mubah itu bisa jadi kewajib kepada empok. Jadi empok itu ya cuma dibutuhkan, ya empok yang benar-benar butuh laki-laki gitu, dan empok harus menikah. Karena dikhawatirkan kata Nabi SAW, kadang-kadang rezeki itu nggak akan pernah tertukar. Kita nih semua pasti udah dapat takaran rezeki. Tapi rezeki terlambat bisa kata Nabi. Kenapa? Itu karena sebab dosa yang kita lakukan yang membuat rezeki kita tuh jadi terlambat datang gitu loh. Jadi kadang-kadang rezeki seret itu gara-gara misalnya kita bikin dosa, itu bener, kenyataannya begitu. Gitu po. Gitu. Bisa jadi sekali main dildo rezekinya mundur 2 tahun. Sekali emang kriteria Pak Citra ini suaminya masih gimana kriterianya? Ya lu Maksudnya- kagak kriteria bang, anak saya 5 bang, itu udah orang yang mikir kriteria yang ada juga. Tapi kan laki-lakinya. orang-orang banyak kenal empok ya. Iya harus oke deh buat teman-teman yang bapaknya nganggur atau Anda yang penonton ini mungkin usia 45 ke atas ya berarti Iya, ya. betul ke atas ya. Yang mapan dan mau melihara macan ya. Alshad coba Alshad Ahmad kan macan. Nggak ada kriteria apapun, yang penting ada dildonya. Ujung-ujungnya pakai dulu. Tapi mudah-mudahan Allah mudahin ya, ada laki-laki soleh yang baik, yang banyak mau- hartanya yang mau melamar ibadah ya. Iya. Ya Oh, karena ibadah. Pak Citra ini dia salah satu talent dinas sosial yang cukup ulet gitu, maksudnya dia mau ngonten, mau kerja keras gitu. Jadi Iya. udah langsung aja DM Pak Citra Multi placenta. Citra Placenta. Mending Iya. itu di nama Instagramnya apa, open to work gitu maksudnya. Aduh. Tapi empok kan Ready. sekarang alhamdulillah udah dapat banyak pekerjaan. Iya. Empok mungkin bisa mengupgrade kayak berpenampilan yang menarik. Empok bisa cari Maksud tahu Anda yang ini kurang menarik bukan, gimana? bukan. Enggak Hey, menarik kok. Empok enggak. Pak Ustadz ya Allah. Enggak maksud saya. Tutup Iya mata. maksud saya kayak misalkan empok tuh bisa mencari penampilan yang bisa membuat empok terkadang jadi lebih mudah. Lah ini glowingan loh sekarang saya ya, abis Iya. bonding. Iya, Abis iya, bonding, bener. Ya kan? Awal-awal pertama video mirip Jokowi katanya. Iya, banyak yang komen. Yang komen bukan Ada yang saya. komen, ada yang komen, beneran loh, ada yang komen. Wah, pria Solo itu lagi. Sekarang Sekarang udah glowingan. Mungkin kalau di Instagram Anda lebih syar'i aja, jangan macan-macanan terus. Ini kalau konten doang. Begitu ya Pak Ustadz ya? Iya pokoknya cari misalkan penampilan yang kan kalau normal, laki-laki tuh manusia. demen perempuan yang penampilannya polos gitu. Kalau betul Ustadz. Iya pokoknya empok bisa lihat lah. Misalkan empok bisa cari kiblat, misalkan siapa tuh yang mantan istrinya Desta gitu ngeliat styleannya, kayak gue cakep dan nih tampilan kayak gini, atau kayak misalkan kayak siapa tuh cari lagi kayak Paula yang- Verhoeven kayaknya Inara cocok deh. Rusli. Nah kayak begitu ya mungkin aja cocok di empok kan gitu, ngeliat penampilan dan bisa membuat empok lebih fresh, lebih muda lagi. Pasti insya Allah nanti ada kok laki-laki baik yang Ada, tertarik insya sama Allah. empok. Atau gitu. buat brand yang mau nge-endorse Pak Citra buat baju lebaran ya. Iya, udah Buat- dapat kemarin. Udah dapat ya? Widih. Ager ya kalau nggak salah. Ager. Masa Apa, anak The gunung. North Face. The North Face. Udah ada endorsean ya? Baju lebaran tapi buat lebarannya belum nih. THR-nya belum nih. Tenang, nanti dari suami baru Anda. Oke, udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi pada Pak Ustadz? Paling tadi nimpalin yang tadi katanya kan Ustadz bahwa rezeki itu terkait takdir juga kan. Iya. Tadi dicontohkan Abdurrahman bin Auf itu. Nah saya cukup setuju karena saya ngalamin tapi kebalikannya Ustadz. Kebalikan dari Abdurrahman bin Auf. Jadi saya tuh sama saudara kerja, biasanya kan kerja harian. Tiba-tiba ada borongan. Yang kalau kerja harian misal dapat 500.000 itu bisa 1,5 juta dalam seminggu itu. Dikerjain lah kita, Ustaz, 3 hari beres. Mau beres terakhir beres hujan gede, yang kita bangun hancur. Nggak jadi itu dapat lebih dari rezeki yang biasa-biasa itu.
Jadi harusnya kan saya untung tuh. Iya. Tapi karena pekerjaan saya rusak karena hujan gede itu. Jadi nggak dapat 3 kali lipat. Nggak jadi. Oh. Jadi ya ceritanya ya mirip kayak tadi kan. Tapi kebalikannya. Kebalikannya. Tapi. Review beberapa hari sebelumnya ada misalnya apa ngasih tip-tip live di Bigo apa gimana? Oh, Atau ada nggak? bahkan Apa waktu ada gitu acara biduan gitu atau yang sekiranya membuat Allah marah gitu kan? Oke, atau jadi gimana? mungkin dari yang disampaikan tuh, jadi kalau ada apa-apa lebih pada muhasabah diri ya. Betul. Saya juga kadang kalau ya selain kalau ada musibah, tapi kalau dapat rezeki juga muhasabah diri juga justru. Penting. Aduh, Itu penting juga. Habis kenapa kok lagi dapat baik banget ya Allah gitu. Ya meskipun Allah memang baik ya. Tapi kalau dapat rezeki malah kenapa Betul. aku dapat rezeki? Nah, gitu. Jadi itu juga kita- penting ya muhasabah ya. Betul, lagi dikasih uji kesusahan kita muhasabah, Ya. bener bagus, dikasih kekayaan juga. Nah, banyaknya manusia muhasabahnya ketika dikasih kesusahan aja. Dikasih ke lapangan kayak kita misal lagi kayak gini, kita jarang muhasabah bahwa Allah tuh baik banget ya dengan rezeki yang dikasih kayak gini. Banyak orang kerja sekarang lihat tuh masih kesusahan. Oh, berarti dengan uang ini apa? Saya penuhi kebutuhan keluarga saya, sisanya saya mau sedekain bantu-bantu orang gitu. Itu salah satu bentuk muhasabahnya gitu. Iya, karena kan untuk menghindari sombong juga. Betul. Kalau kita ini mah karena rezeki ini karena saya pinter. Nah, itu sombong itu. Nah, kalau langsung enggak ini aku dapat rezeki kayaknya karena ya memang lagi Allah baik nih ke kita. Untuk menghindari kesombongan ya. Iya, betul. Anda kalau dapat rezeki apa yang Anda pikirkan? Pak Citra. Ya kemarin sih alhamdulillah bulan ntar boleh ngomong kayak gitu ntar ya. nggak apa-apa. Ria tuh sebenarnya dalam hati. Iya, sebenarnya. yang dimasukkan ini untuk Kemarin menceritakan nikmat alhamdulillah. dari Allah. Iya, Alhamdulillah kan nggak apa-apa. kerjaan ada tuh ada Indosan, ada beberapa terus bikin bulan puasa itu bikin sembako yang bagi-bagi ke janda sekitar, kayak yang beras, gula gitu. Oh. Dari penerima bansos sampai pemberi bansos hebat, berarti ini luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Terima kasih siapa? Terima kasih Bang Muslim. Kerjanya Bang Muslim. Jangan, Pak Bro. Terima kasih Presiden Pasang kita. wifi alhamdulillah kan di Tuh, rumah. pasang wifi, Nah ini listrik. ada agak ngelunjak nih. Lah kan buat kerjaan ngedit-ngedit. Oh iya Udah benar. masang benar. wifi. Udah society. Udah bisa banget. laundry, udah kekayaan saya baru sebatas laundry alhamdulillah. Saya bersyukur alhamdulillah. Telur juga omega ya. Telur apa yang gede telur retak, telur retak. Aku ada kisah sufistik nih kayaknya. Ada orang yang dia tuh hartanya segitu aja, Mpok. Dia pas mau ditambahin sama orang, dia nggak mau. Karena dia itu sehari setiap mau tidur dia bersyukur setiap detail barang di rumahnya. Aku alhamdulillah mungkin punya TV, punya ini. Dia nggak mau ada tambahan, takut barang dia itu nggak bisa dia syukurin, gitu. Makanya Mpok Cita jangan banyak-banyak barang, nanti Anda Udah toples sudah saya buang gitu. Dildonya Udah dibuang kosong. atuh. Dildo Dildonya ini buang cerita tuh. 2025. Oh 2025. ya nggak usah banyak barang tapi jangan kosong Ini juga cuman gitu. untuk teman saya yang masih nyimpan, malah dia beli yang 2 juta, saya mah dikadoin. Ini untuk menyindir teman saya juga yang masih menggunakan itu. Ngapain kalau sama-sama masih menggunakan, ngapain nyindir-nyindir? 2025 udah terakhir kemarin Kang Didi udah Nyindirnya gimana? udah ke bawah banjir anyut. Kan terkontaminasi. Nggak diambil lagi apa itu? Enggak. Berarti sekarang nggak tahu tuh di mana tuh. Enggak ya? tahu. Ada yang ini nemu ngambang kali. ini. Ada yang nemu kali. Lagian pokoknya anaknya 5 banyak tuh timingnya kapan lah gitu. Ada dia. Saya kamarnya lantai, lumayan. rumahnya 2 lantai. Oh, 2 lantai, Kayak kandang iya. burung dara. Oke, sudah cukup. Terima kasih Ustaz Jojo sudah memberikan Sama-sama. pencerahan. Masya Karena Allah. memang mungkin ini adalah salah satu jemaah Anda yang jamaah ngeyel ya. Karena ya mungkin di luar sana ada juga yang merasakan gitu. Aku kan udah berdoa, aku ini udah ini kok begini terus. Setia Novanto aja masih kaya gitu maksudnya. Julari Batubara masih kaya gitu ya kan. Donis enggak panjangan tadi itu. Tapi ini mungkin cerminan dari masyarakat yang mau bertanya sudah diwakilkan tadi ya oleh Kang Didi sang kesatria. Soalnya nggak semua orang berani nanya sejujur itu. Ini udah ini. Pasti ada yang mau nafik, saya mah nanya di Nggak ada terlalu vulgar namanya. Terlalu vulgar kalau Anda. Oke, sekali lagi terima kasih Ustaz Jojo. Sampai ketemu lagi Siap. di podcast Kesenjangan Sosial selanjutnya.